Raye bergerak gelisah dalam tidurnya ketika sebuah telapak tangan yang cukup besar mendarat di dadanya, bergerak perlahan di sana. 1 menit Raye berusaha mengembalikan kesadarannya, melihat apa yang tengah terjadi dengan tubuhnya saat ini, baru benar-benar terbangun ketika hajunya tersingkap ke atas, membuatnya tersentak kaget. 2 detik kemudian, kedua mata Raye membulat lebar begitu menemukan seorang pria yang rupanya sedari, tadi mencoba meraba-raba tubuh bagian atasnya. Teriakannya nyaris keluar, tetapi sosok pria tersebut sudah lebih dulu menutup mulutnya, membuat Raye bungkam seketika. Diam, pria itu hanya mendesis di ujung telinga Raye, memperingatkannya untuk tidak berbuat macam-macam. Sementara tubuh Raye sudah gemetar penuh rasa takut. Napasnya pun ikut tersengal dengan mata yang mengawasi sosok tersebut dengan was-was, sosok lelaki, yang tak lain adalah kakak tirinya sendiri Ardan. Raye tidak bodoh, umurnya sudah 17 tahun dan tahu betul apa yang sedang Ardan lakukan padanya. Seketika ia diserang panik saat benaknya semakin brutal, berpikir jika Ardan akan bertindak lebih jauh lagi pada dirinya. Seperti hanya memaksanya untuk melakukan hubungan intim. Tidak, Raye tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Lantas, dengan sisa-sisa keberaniannya yang kian menipis, Raye pun menggigit tangan Ardan semampunya. Syukurlah tindakannya tersebut membuahkan hasil karena Ardan segera menarik tangannya dari mulutnya. Pergi, sentak Raye dengan suaranya yang terdengar bergetar hebat, lantas segera memundurkan tubuhnya sejauh mungkin dan menarik selimut hingga sebatas lebar. Pergi dari sini. Pengusiran Raye tak dianggap serius oleh Ardan, pria itu malah tersenyum mengejek. Dengan tidak tahu sopan santun, Ardan menaikkan sebagian tubuhnya ke atas ranjang, membuat Raye semakin meringkuk. Ketakutan, jangan hilang siapa-siapa, bisik Ardan yang sudah mencondongkan wajahnya tepat di depan wajah Raye. Setelah melecehkan dirinya, bukannya meminta maaf, Ardan malah dengan kurang ajarnya memintanya untuk menyembunyikan perbuatan kejinya itu. Alhasil, amarah Raye mendadak memenuhi dirinya. Saat Ardan hendak turun dari atas ranjang, Raye berucap, "Aku bakal aduin semuanya ke papa." Ardan menghentikan pergerakannya sejenak. Lirikan tajamnya sempat menghunus ke arah Raye sebelum ia benar-benar turun dari atas ranjang, menghu. Dalam beberapa detik, tak ada ekspresi yang terlihat dalam wajah Ardan meski pandangannya tak lepas dari Raye, kemudian meletakkan kedua tangannya di pinggang, sekali lagi bersikap santai dan meremehkan ancaman Raye barusan. "Adukan aja, aku nggak akan rugi apapun," balas Ardan yang benar-benar tak merasa terintimidasi sama sekali. "Oh, ya, aku cuma mau mengingatkan kalau sebentar lagi papa bakal dapat promosi jabatan. Jadi, kalau kamu nggak mau merusaknya, tetaplah diam." Dan itu menjadi kalimat terakhir Ardan sebelum pria itu keluar dari kamarnya. Perkataan itu pun sukses menyerang mental Raye, membuat tubuhnya meluruh lemah dengan air mata yang perlahan membasahi wajahnya. Malam itu, yang bisa Raye lakukan hanyalah meratapi nasibnya dengan terus menangis. Ia pun menyadari jika tak ada yang bisa ia lakukan di usianya yang baru beranjak dewasa seperti ini. Ardan jauh lebih berkuasa darinya. Apalagi Raye terlalu menyayangi ayahnya dan ia pasti akan merasa sangat bersalah jika karir ayahnya meredup hanya karena ia mengadukan perbuatan brengsek kakak tirinya itu. Sejak saat itu pula Raye tumbuh menjadi gadis yang teramat bodoh. Beberapa kali Ardan masih melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Dan yang bisa ia lakukan untuk melindungi dirinya sendiri hanyalah berteriak sampai beberapa asisten rumah tangganya terbangun dan menggagalkan usaha Ardan untuk berbuat lebih terhadap dirinya. Beruntung beberapa bulan sejak kejadian itu, Ardan tak lagi tinggal di rumah. Pria itu memiliki kepentingan di luar negeri. Sialnya, Ardan kini kembali mengancam hidup Raye yang awalnya terasa damai walau trauma itu tak kunjung hilang dari dalam pikirannya dan membuat dirinya selalu merasa waspada. Oleh karena itu, 1 minggu belakangan ini Raye memilih untuk menetap sejenak di rumah neneknya, tak ingin Ardan kembali berbuat semena-mena padanya. Raye seperti tak punya tempat untuk mengadu. Ayahnya terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Begitu pula ibu tirinya yang pernah mengecewakan Raye beberapa tahun lalu, yang membuat Raye kehilangan rasa percayanya pada ibu tirinya meski wanita itu masih selalu bersikap baik padanya. Raye lebih baik berjuang seorang diri daripada berkoalisi dengan orang lain, sekalipun keluarganya sendiri.
Kini, Raye benar-benar merasa terjebak dengan kepulangan Ardan. Raye pikir Ardan hanya akan tinggal sejenak di Indonesia dan kembali ke luar negeri secepatnya. Tetapi harapan itu harus pupus karena Ardan akan menetap di Indonesia selamanya. Raye menarik napas panjang, melepas penat dalam dirinya. Tak lupa pula mengusap wajahnya sebelum mengembalikan netranya pada nisan yang tertanam di pusara ibu kandungnya, serta menghapus kilas balik masa lalu yang meninggalkan luka di hatinya, yang sampai detik ini masih belum bisa disembuhkan. Seperti biasa, jika ada hal yang sedang mengganggu pikiran dan hatinya, Raye pasti akan berlari ke makam ibunya, menceritakan gundah yang dirasakan olehnya. Kendati ibunya tak akan bisa mendengar, Raye merasa lega tiap kali bercerita di pusara ibunya. Mama sebel, ya, karena dulu Raye bandel banget makanya mama ninggalin Raye secepat ini. Raye kembali bermonolog, senyum sendu terpatri dalam rautnya. Tangannya sesekali memainkan bunga yang disebarkannya di atas makam sang ibu. Raye kangen, lirihnya, sambil menggigit bibirnya untuk menghalau air mata yang hampir membasahi wajahnya kembali. Ref. Satu suara yang menelusup ke dalam telinganya membuat Raye terperanjat kaget. Secepat kilat kepalanya berputar ke sumber suara dan maniknya langsung bertumbukan dengan Roland yang entah sejak kapan sudah berdiri tepat di sisinya. Sejenak Raye menunduk untuk mengusap sudut-sudut matanya sebelum kembali mendongak dengan bola, mata yang sedikit membulat, jelas-jelas merasa kaget. Pak Roland, kok bisa di sini? Tak ada jawaban dari Roland. Tiba-tiba saja pria itu ikut berjongkok di samping Raye dan entah atas dasar apa, Roland menarik bahunya dengan lembut hingga tubuh Raye jatuh ke dalam pelukan pria itu. Menangislah kalau kamu memang ingin menangis, ucap Roland. Pepak, Raye seketika tergagu, tetapi ia juga tak bisa melepas dekapan Roland walau pada dasarnya ia sangat benci bersentuhan dengan pria manapun. Namun, bersama Roland, Raye seakan merasa terlindungi. Lalu, tanpa sadar, air mata Raye tahu-tahu sudah merebak keluar. Rasa lelahnya selama ini seakan-akan tumpah dalam tangisnya kali ini. Dalam pelukan Roland, ia rasa benar-benar lemah tak berdaya. Sementara Roland tak bersuara sedikit pun. Dia hanya berusaha menenangkan Raye, membuat gadis itu nyaman bersamanya. Yang bisa Roland lakukan hanyalah mengusap punggung Raye sampai gadis itu benar-benar merasa lega telah menumpahkan segala keresahannya selama ini. Setelah kejadian di pemakaman ibunya, Roland mengajak Raye untuk makan siang bersama. Tak ada penolakan dari Raye walau sebelumnya ia sudah mewanti-wanti Roland untuk tidak bertanya mengenal apapun yang pria itu lihat di pemakaman tadi. Permintaan itu langsung disetujui oleh Roland, lah juga mengatakan pada Raye jika keberadaan gadis itu di sini, lantaran ia ketahui dari Sarita. Sebelumnya Roland sudah menghubungi Raye berkali-kali, tetapi tak ada jawaban dari gadis itu. Pada akhirnya, ia nekat mendatangi Raye di rumah neneknya. Setelah pembicaraannya dengan Barka kemarin, entah kenapa semangatnya untuk mengejar Raye semakin berapi-api. Dalam perjalanan, Roland berusaha mencari topik apapun untuk mengatasi kecanggungan yang sempat terjadi di antara mereka. Alhasil, sepanjang perjalanan, keduanya bisa kembali bersikap santai, mengobrolkan banyak hal sampai membuat Raye melupakan sejenak segala kegundahannya. Kurang lebih menempuh perjalanan selama 1 jam, keduanya Lani sudah tiba di salah satu warung yang Raye rekomendasikan saat dalam perjalanan. Tadi, warung yang sering Raye kunjungi bersama teman-temannya setelah menjadi mahasiswa. Konsepnya prasmanan, jadi pelanggan bisa mengambil nasi dan lauknya sendiri. Harganya yang cukup terjangkau pun membuat para mahasiswa selalu datang ke sini. Berhubung ini adalah kali pertamanya Roland bertandang ke warung ini, maka Raye yang berinisiatif mengambilkan makanan untuk Roland. Sayangnya, ia lupa bertanya pada pria itu ingin makan dengan lauk apa. Alhasil, piring Roland penuh dengan berbagai jenis lauk pauk. Saya nggak tahu Bapak mau makan apa, jadi saya ambil semuanya. Raye kembali dengan 2 piring yang masing-masing berisi nasi dan lauknya. Satu piring tampak penuh, menumpuk dengan berbagai macam lauk. Piring itu pula yang diserahkan oleh Raye pada Roland. Sementara ia lekas-lekas mengambil duduk untuk menyantap hidangannya yang takarannya hanya 1/4 dari milik Roland. Saya nggak serakus ini, Raye. Kedua mata Roland mendelik menatap satu piring yang benar-benar menggunung. Nasi di dalamnya saja bahkan sudah tertutup oleh lauk yang sampai tak terhitung.
Jumlahnya, Raye hanya menunjukkan cengiran lebarnya pada Roland, lantas mengambil sendok dan garpu, mengelapnya dengan tisu sebelum menyerahkannya pada Roland dan meletakkan sendok garpu lainnya di atas piringnya. Selamat makan, Pak, ucap Raye dengan girang, tak mengacuhkan ekspresi Roland yang masih menampilkan ketidakpercayaan. Kendati begitu, Roland tetap menyantap hidangannya. Menyingkirkan lauk yang menumpuk ke pinggir agar sendoknya bisa meraih nasi yang wujudunya tak terlihat. Kurang lebih 30 menit kemudian, Raye dan Roland telah menyelesaikan santap siang mereka. Keduanya tampak asyik menikmati makanan mereka. Sampai-sampai tak terjadi pembicaraan apapun. Terutama Roland yang sebelumnya merasa sangsa bisa menghabiskan makanannya, tetapi piringnya kini telah bersih tak bersisa. Enak kan, Pak? Tanya Raye sembari menaik turunkan alisnya, merasa bangga karena telah merekomendasikan warung ini pada Roland. Pria itu makan dengan lahap. Roland mengambil tisu untuk menyeka mulutnya yang terasa berminyak, kemudian membuat anggukan sebanyak 2 kali untuk menjawab Raye. Sebenarnya ada yang ingin saya bicarakan dengan kamu, ucap Roland, yang rautnya mendadak dipenuhi keseriusan. Apa, Pak? Tanya Raye, tak menyadari perubahan air muka Roland dan tetap fokus memakan es batu dalam gelas teh manis dinginnya. Kalau saya meminta kamu untuk menjadi pacar saya, apa kamu mau? Raye hampir saja menyemburkan teh manis dingin dari mulutnya begitu pertanyaan aneh Roland menelusup ke dalam telinganya. Syukurnya salah satu tanganinya dengan sigap hinggap di depan mulutnya hingga ia tidak harus mempermalukan dirinya di depan Roland. Gelas teh manis dinginnya kini telah berpindah ke atas awal